warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warosna sebagai narasumber pada podcast tentang keluarga dan perempuan yang berjudul Bejatnya Laki-laki yang Merusak Kehormatan Wanita. Sebelumnya, nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Baik Mbak, kita langsung saja ke intinya. Menurut Mbak, bagaimana pendapat Islam menjaga kehormatan wanita? Kalau menurut saya, kita kan sudah tahu ya sebagai umat Islam. Namun itu kembali lagi kepada hak-hak dari masing-masing orang, entah itu percaya dan enggak, itu kan tergantung dari orangnya ya. Kalau orang itu sudah mempunyai mempunyai jiwa bahwa dia itu taat pada aturan atau perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu kan sudah dicantumkan juga pada Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa manusia, Allah itu menciptakan manusia yang mulia, dan lebih jelasnya itu manusia wanita khususnya lebih tinggi kedudukannya daripada laki-laki. Dan seharusnya laki-laki juga mempunyai kesadaran bahwa wanita itu kan memang benar-benar sudah dijunjung tinggi kodratnya gitu. Baik Mbak, terus kenapa sekarang itu banyak lelaki yang juga berbuat tidak baik tanpa memperhatikan kedudukan wanita? Mungkin kembali lagi kepada orangnya ya Mbak ya. Kalau dia kembali yang tadi pada poin yang pertama, kalau dia sudah menanamkan pada dirinya, kalau dia itu sudah katakanlah beriman gitu ya, dia pasti sudah menyadari bahwa kayak perlakuan itu tidak baik. Namun tanda kutip, kalau dia masih hanya sebuah formalitas, itu kembali lagi pada dirinya. Dia hanya memandang bahwa dia memang percaya pada Tuhan, tapi belum tentu dia beriman. Nah, dari hal itu mungkin bisa menyeleweng pada dirinya, entah itu mau berbuat jelek, kayak kayak memperbudak wanita gitu. Meskipun sebelumnya pada zaman jahiliyah kan memang wanita itu dijadikan budak. Tapi di zaman yang sekarang ini wanita sudah dijunjung tinggi. Iya. Oke, baik Mbak, bagaimana pendapat Mbak tentang laki-laki yang rela merusak kehormatan wanita demi memenuhi nafsunya? Kalau berbicara mengenai sudah merusak kehormatan, berarti sudah fatal ya Mbak ya. Berarti dia sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, tapi di luar nikah. Nah itu ya, kalau menurut Islam ya dia harus bisa bertanggung jawab, apalagi dia sampai melakukan hal intim. Nah, dan juga sampai hamil atau selanjutnya gitu. Oke Mbak, menurut Mbak tindakan kebejatan laki-laki itu hanya atas dasar nafsu atau ada motif lain gitu? Mungkin kalau dari saya dua-duanya Mbak ya. Bisa jadi dari hasrat dia, bisa jadi karena motif itu bisa diartikan mungkin itu dari balas dendam atau ya perasaan yang lain begitu, sakit hati ya, bisa dilakukan di situ. Selanjutnya boleh saya tahu di lingkungan tempat tinggalnya Mbak itu ada tidak korban pemerkosaan, dan kalau ada usianya itu berapa dan kejadiannya itu seperti apa? Kalau di tempat tinggal saya ada Mbak, dan kebetulan waktu itu dia yang cewek ini temen deket pas SD. Nah, tapi kejadiannya itu waktu dia kelas berapa ya? Hampir mau kelas 3 SMP. Masih. Iya.
Nah, dia tuh awalnya nggak terlalu dekat dengan cowoknya. Terus kemudian si cowoknya ini ya begitulah, sering mengajak kayak gitu. Iya, Terus si hal- ceweknya juga mau, bodohnya juga dia juga mau gitu. Iya, karena kan Jadi masih sama-sama juga mengenal mau gitu. cinta-cinta monyet kan waktu masih Nah. SMP kan, Mbak? Ya, di situ sampai lama kelamaan terlanjut hingga dia hamil. Akhirnya dia menikah dan punya anak sekarang. Oke, baik Mbak. Selanjutnya, menurut pendapat Mbak, apa yang harus dilakukan untuk menjauhi hal-hal seperti pemerkosaan atau pelecehan dan yang lainnya? Yang pertama harus ada kesadaran diri dulu ya dari masing-masing orang itu. Terus kalau bisa tanamkan rasa keimanan pada dirinya. Ya, kalau dia memang beriman, tidak hanya beriman dalam lisan. Kemudian kalaupun hal seperti itu banyak terjadi di masyarakat, hukum juga harus ditegakkan jika dia tidak bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, ya tidak perlu ngapain ditegakkan. Baik Mbak, sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas pendapat dan waktunya. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya ingin berpesan kepada wanita-wanita di luar sana. Sepandai-pandainya orang tuamu menjagamu, tidak akan sama seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Apakah dari Mbak Sinta ingin berpesan kepada wanita-wanita di luar sana? Tambahan sedikit, untuk kalian semua jangan pernah khawatir bahwa wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.